Mulai 2 Februari 2026, sejumlah surat tanah yang berbasis dokumen adat tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami jenis surat tanah yang tidak berlaku tahun depan agar tidak keliru menafsirkan status kepemilikan lahan yang masih berbasis dokumen adat. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Dalam aturan tersebut ditegaskan, alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki perorangan wajib didaftarkan paling lama 5 tahun sejak peraturan pemerintah diberlakukan. Artinya, mulai Februari 2026, berbagai dokumen tanah adat yang belum didaftarkan tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan. Kepala Subbagian Pemberitaan dan Publikasi Kementerian ATR BPN, Ari Satya Dwi Praja menegaskan, surat tanah adat selain sertifikat bukan bukti kepemilikan. Menurut Ari, dokumen-dokumen itu hanya bisa digunakan sebagai petunjuk lokasi saat proses pendaftaran tanah, bukan sebagai alas hak. Pada dasarnya, dokumen seperti girik, letter C, hingga verponding merupakan produk administrasi perpajakan pada masanya dan bukan bukti kepemilikan. Selain rentan disalahgunakan, keberadaannya juga kerap memicu konflik dan sengketa pertanahan. Lantas, surat tanah apa saja yang tidak berlaku mulai tahun depan? Berikut 10 jenis surat tanah yang tidak diakui lagi mulai 2 Februari 2026. Istilah girik, petok D atau letter C tentu sudah tidak asing bagi sebagian masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di pedesaan atau memiliki tanah warisan turun-temurun. Dokumen-dokumen ini biasanya disimpan rapi di dalam lemari dan dianggap sebagai bukti sah kepemilikan tanah. Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, surat tanah lama tidak akan diakui lagi sebagai alat pembuktian hak atas tanah mulai tahun 2026. Girik pada dasarnya bukan sertifikat kepemilikan tanah. Girik merupakan bukti pembayaran pajak bumi pada masa lalu yang dicatat oleh desa atau kelurahan, bukan melalui Badan Pertanahan Negara. Umumnya, girik diperoleh dari warisan atau penguasaan lahan secara turun-temurun dalam satu keluarga. Surat tanah jenis ini juga bisa didapatkan dari transaksi dengan bukti akta jual beli atau surat keterangan dari desa. Lalu ada petok D yang memiliki fungsi mirip dengan girik. Dokumen ini merupakan buku daftar pajak tanah yang digunakan sebelum sistem perpajakan dan pertanahan modern diterapkan secara nasional. Masyarakat umumnya menganggap petok D sebagai bukti kepemilikan tanah karena merasa lahannya telah didaftar, diukur dan diklasifikasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian letter C adalah buku administrasi desa yang mencatat riwayat penguasaan dan peralihan tanah di tingkat lokal. Letter C kerap disalahartikan sebagai sertifikat sebab memuat nama penggarap atau penguasa tanah. Padahal letter C hanya bersifat administratif, bukan dokumen hak atas tanah. Kementerian ATR BPN mengimbau masyarakat untuk segera mengonversi dokumen tanah adat menjadi sertifikat hak milik atau SHM. SHM adalah bukti kepemilikan tanah yang sah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Ari menuturkan, saat ini proses pengurusan sertifikat sudah jauh lebih mudah. Beberapa kantor pertanahan juga membuka layanan di akhir pekan. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL untuk membantu pendaftaran tanah pertama kali. Masyarakat pun bisa mengurus sertifikasi secara mandiri tanpa menggunakan jasa kuasa hukum.